Tadi malam bermain 113 menit melawan tim sekelas Seri B tapi tidak melakukan hal berbahaya sama sekali, tidak memberikan sumbangsi apapun bagi sisi menyerang kita, tidak memberikan assist, tidak gocek, tidak membuat peluang gol. Aduh, parah banget. Korea udah hancur lebur, saatnya dijual sih dia. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Gimana hari ini, ngantuk banget nggak? Siapa yang hari ini terlambat kerja, terlambat ngantor, sekolah atau kuliah? Aduh, bisa-bisanya pertandingan baru kelar jam 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pertandingan tadi malam melawan Parma adalah pertandingan ketiga kita di tahun 2023. Pertandingan pertama kita melawan Napoli, tim yang belum terkalahkan selama 2022, ada di peringkat 1 Serie A. Wah, itu levelnya kita tuh udah di paling atas lah. Kemudian di pertandingan kedua, wah, kita turun, ditahan seri oleh tim yang baru promosi, Monza, dan bahkan kebobolan di menit-menit akhir. Tadi malam, wah, grafiknya makin drop lagi nih, makin bawah lagi. Walaupun kita menang, tapi kita menang dengan tertatih-tatih melawan klub Seri B, bahkan membutuhkan extra time untuk membungkus kemenangan. Ya begitulah Inzaghi, selabil itu memang. Grafik kita menurun, terjun bebas, gawat banget karena minggu depan kita akan menghadapi Milan di Supercoppa. Semoga di pertandingan berikutnya lawan Verona grafik kita meningkat ya, karena kita pasti butuh banget suntikan moral sebelum pertandingan lawan Milan. Kalau menurut data Opta, pertandingan tadi malam melawan Parma adalah untuk ketiga kalinya secara berturut-turut Inter lolos 16 besar Coppa Italia melalui babak extra time. 2 tahun lalu di bawah asuhan Conte kita juga lolos babak 16 besar melalui babak extra time melawan Fiorentina. Lalu musim lalu melalui gol ikonik salto dari Ranocchia ya ketika melawan Empoli, tapi toh ternyata kita juara juga. Jadi semoga ini menjadi tren baik. Tadi malam kita tertatih-tatih lewat extra time, semoga ujung-ujungnya juara juga. Dengan hasil ini berarti sekarang kita menantikan pemenang dari pertandingan Atalanta versus Spezia. Semoga Spezia bisa beri kejutan, jangan lawan Atalanta deh, susah. Tadi malam melawan Parma, lebih tepatnya dini hari tadi, kita tampil tanpa skuad terbaik. Ada yang karena rotasi, ada yang karena cedera. Kalau Barella, Calhanoglu, Brozo, Lukaku itu cedera, semuanya ada di bench ikutan nonton. Lalu Skriniar, Acerbi, Dzeko tidak dimainkan untuk simpan tenaga, ini lebih faktor strategi. Ada sedikit kejutan di sisi kanan, gua pikir Belanova akan mendapatkan kesempatan, lalu Dumfries akan disimpan, tapi ternyata tidak. Dumfries main sejak menit pertama, Belanova baru masuk di pertengahan babak kedua. Ini berarti untuk kasta wingback kanan kita, Belanova ada di paling bawah ya, Darmian, Dumfries, baru Belanova. Dengan banyaknya pemain cedera dan harus merotasi pemain agar stamina terjaga, tadi malam kita memainkan pemain-pemain yang jarang tampil sebelumnya. Ada Danilo D'Ambrosio, ada Gagliardini, ada Aslani, bahkan juga Korea. Sebetulnya gue punya ekspektasi tinggi, berharap mereka bisa memberikan penampilan terbaik, bisa memberikan hiburan juga bagi Interisti, tapi nyatanya aduh, pala bikin stres di pagi hari. Walaupun tidak semua pemain memberikan penampilan buruk, menurut gue Aslani justru bisa jadi man of the match. Setidaknya dia satu-satunya pemain yang sangat energik selama 120 menit, terus berlari, mengumpan, dia memperlihatkan potensi bahwa bisa diandalkan. Umpan-umpan vertikal dia, horizontal, semuanya akurat, pakai kaki kiri, kaki kanan. Wah, bagus banget sih Aslani tadi malam. Tapi ya sisanya sih parah banget sih jujur. Apalagi sisi kanan kita, kombinasi Danilo D'Ambrosio, Gagliardini, Dumfries, ya ampun, bikin gua stres. Dumfries itu ada kali 1000 kali back pass, gak jelas banget, sama sekali gak pernah nusuk, gak pernah crossing. Itu terutama di babak pertama ya, Dumfries parah banget. Kalau di babak kedua agak, menurut gua kombinasi partnership antara Gagliardini dan Dumfries, kalau IQ mereka ditambahin, dijumlahkan, totalnya ya tetap 0, parah banget tadi malam tuh. Ditambah lagi Danilo D'Ambrosio tadi malam parah banget. Biasanya dia tampil bagus, sepertinya udah kemakan usia, udah sering cedera juga. Beberapa kali dia bikin error yang sangat membahayakan gawang kita. Tapi ya sudahlah ya, mau gimana lagi, dia juga udah tua, udah sering cedera. Nah masalahnya Gagliardini jauh lebih muda, jarang cedera, tapi tetap aja sering bikin error. Ada tuh satu error dia yang sangat membahayakan gawang kita ya di babak extra time. Tapi secara umum menurut gua sebagian besar pemain kita emang mainnya jelek banget. Lautaro Martinez walaupun mencetak gol, tapi tadi malam kerasukan Lukaku untuk kontrol bolanya ya. Biasanya first touch dia bagus, tapi ini sering banget lepas, ngumpan juga nggak beres. Kayaknya dia masih di bawah pengaruh alkohol, mabok-mabokan di pesta Piala Dunia ya. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender
temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gua tanda ini pakai warna biru-biru, ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu. Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter, tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya, lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1 2 3 4 5 6 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan final Super Coppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya, ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman Cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gua jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman, Forza Inter. Untuk pemain-pemain yang menurut gue tampil bagus selain Aslani, ada Gosens tadi malam lumayan. Kemudian Belanova ketika dimasukkan juga memberikan angin segar. Dia berani nusuk, berani crossing. Gol penentu kita tadi malam dicetak oleh pemain yang sering diejek-ejek karena dianggap membantu Milan mendapatkan Scudetto. Acerbi melalui sundulan dari luar kotak penalti. Ini bagus banget sih sebetulnya golnya. Diawali dari umpan panjang Aslani ke sisi kiri, lalu Di Marco kontrol sebentar seperti biasa dan crossing menghadirkan kemelut di depan gawangnya Buffon. Terus bolanya mental ya, ada bola rebound keluar kotak penalti, langsung disambar oleh Acerbi. Walaupun bermain jelek, tapi gue tetap bersyukur kita menang sih, nggak apa-apa banget. Gue sering menyaksikan Inter bermain dominan, bikin 20 shot, tapi ujung-ujungnya kalah. Sehingga pertandingan tadi malam ya sudahlah, gue telan mentah-mentah, gue syukuri, anggap aja sebagai hiburan olahraga di pagi hari. Nah, setelah selesai pertandingan, seperti biasa ada konferensi pers. Inzaghi memberikan beberapa statement yang gue sangat amat tidak suka, gue nggak setuju. Yang pertama, Inzaghi bilang gini, kita sedang membicarakan tentang Inter yang mengalahkan Napoli, yang juga mengalahkan Monza bila wasit tidak melakukan kesalahan. Dan sekarang Inter mengalahkan Parma dan lolos ke babak 16 besar Coppa Italia. Kita sedang membicarakan Inter yang menang 3 kali dalam 1 minggu. Aduh, apaan banget sih Inzaghi, ngapain ngeluarin statement kayak gitu. Kita semua udah ngelihat betapa jeleknya permainan kita lawan Monza, betapa jeleknya pertandingan kita tadi malam lawan Parma. Gue berharap Inzaghi bisa lebih memotivasi pemain supaya bisa main bagus nih. Sebentar lagi kita ngelawan Milan. Kalau kayak gini nanti pemainnya merasa puas, ujung-ujungnya nggak berkembang. Statement yang kedua juga gue nggak suka nih dari Inzaghi. Dia belain Dumfries. Dia bilang begini, apakah ada yang salah dari Dumfries? Dia baru aja pulang dari World Cup. Dia kelelahan, dia punya masalah yang perlu diselesaikan. Saat ini dia sedang bekerja keras untuk memperbaiki kondisi fisiknya dan itu nggak mudah. Ada pemain lain, ini menurut Inzaghi ya, ada pemain lain yang datang dalam kondisi sempurna seperti Lautaro. Tetapi ada pemain yang datang dan membutuhkan perbaikan seperti Denzel. Gue malah bingung sendiri, Denzel Dumfries emang dari Piala Dunia dia ngapain sih liburannya? Perasaannya mabuk-mabukan juara dunia sih Lautaro Martinez. Kenapa pala yang butuh perbaikan fisik si Denzel coba? Aduh. Bagi gua pertandingan lawan Parma tadi malam udah menunjukkan bahwa Denzel Dumfries udah tamat sih. Pemain level Serie A tapi tidak punya nyali untuk nerobos pertahanan pemain Serie B, tidak berani crossing. Wah, terus apa yang kita harapkan dari dia untuk bermain di Liga Champion, untuk di partai-partai big match coba. Terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, sama seperti pertandingan lawan Monza, lagi-lagi Kurva Nord membuat spanduk tentang Skriniar. Kali ini mereka menulis, bertahanlah di sini Skriniar, Anda adalah kapten kami. Kayaknya dulu-dulu Handanovic nggak sebegitu dipujinya ya dibandingkan Skriniar, padahal menurut gua Handanovic jauh lebih loyal loh dibandingkan Skriniar. Dia tuh kiper hebat, main di masa-masa terpuruk kita, tapi perlakuan kita kayaknya nggak adil ya. Teman-teman silahkan komentarnya untuk pertandingan lawan Parma tadi malam. Pada stres enggak, analisisnya apa, siapa man of the match pertandingan tadi malam menurut teman-teman. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.